Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu mau tanya nih, kabar kalian semua gimana? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua. Jadi untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke semuanya, sebelumnya tahu nggak sih kita mau belajar apa hari ini? Oke, kemudian tahu kan? Jadi hari ini kita akan mengenal 20 sifat Allah. Nah untuk itu ibu harapkan kepada kalian untuk mendengarkan apa yang ibu jelaskan ya. Tema: sifat-sifat wajib Allah. Anak-anak semuanya, ada yang tahu nggak siapakah Allah? Allah adalah asma Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah, tidak ada yang patut disembah. Pengertian sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah dapat dikatakan sebagai sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Tidak ada satu umat pun manusia yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Hanya dirinya saja yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat wajib dan sifat wajib ini harus kita ketahui. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus hafal untuk lebih mendekatkan iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi yang pertama, ada berapa tadi sifat wajib Allah? Masuk pengertian sifat wajib Allah. Yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Ya, yang pertama wujud. Wujud merupakan sifat Allah yang pertama. Arti dari wujud adalah ada, yang berarti merupakan zat yang pasti ada, berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh apapun, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kedua, qidam. Ada yang tahu nggak apa itu qidam? Nah, qidam artinya dahulu, yang berarti Allah itu maha awal, tidak didahului oleh siapapun. Nah, yang pertama kali datang ke bumi ini adalah Allah. Dia yang menciptakan seluruhnya. Yang ketiga baqa. Ada yang tahu nggak apa itu baqa? Baqa yang artinya kekal. Nah, apa itu kekal? Berarti Allah itu kekal. Dia tidak akan mati, Dia akan hidup selama-lamanya. Meskipun ada kiamat, semua yang ada di bumi ini hancur, musnah, tetapi hanya Dia seorang tidak akan mati dan tidak akan musnah. Yang selanjutnya, yang nomor 4, mukhalafat. Yang keempat, ada yang tahu apa yang keempat? Ya, yang keempat mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Nah, jadi Allah ini Dia tidak sama dengan umatnya karena Dia yang menciptakan umatnya. Maknanya tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ada yang tahu? Yang kelima? Ya, yang kelima qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Ini berarti Allah tidak butuh bantuan atau pertolongan dari siapapun. Hal itu karena Allah bisa berdiri sendiri. Sebaliknya,
kita umat manusialah yang membutuhkan bantuannya. Yang keenam, wahdaniyat, yang artinya tunggal atau esa, yang berarti Allah itu hanya ada satu, tidak lebih. Yang ketujuh, kudrat atau berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada satu pun yang bisa membatasinya, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Yang ke-8, iradah atau berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang selanjutnya, ada yang tahu apa yang selanjutnya? Iya, yang selanjutnya yang nomor 9, ilmu atau mengetahui. Artinya mengetahui berarti Allah zat memiliki pengetahuan atau kepandaian yang sangat sempurna. Ilmu Allah tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang 10, hayat, artinya hidup. Hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri, karena Allah maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Yang 11, ada yang tahu yang ke-11 apa? Ayo, sama, yaitu mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di dalam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah, walaupun suara itu lemah dan pelan seperti suara bisikan hati dan jiwa manusia. Misalkan ya, ada seseorang dia sedang berbicara di dalam hati. Semua orang tidak akan tahu kan kalau dia berbicara di dalam hati, tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mendengarkan pembicaraannya. Nah, yang 12, basar, melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak jauh atau dekat dan tidak dapat dihalangi oleh dinding. Biarpun kita bersembunyi kemanapun, pasti Allah mengetahuinya. Yang selanjutnya, berbikalam, yaitu berbicara atau berfirman. Allah bersifat kalam, artinya Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Pembicaraan Allah tentu tidak sama ya dengan pembicaraan manusia, jauh sekali perbedaannya. Nah, pembicaraan Allah ini melalui kitab-kitab suci Al-Quran yang telah diturunkannya. Yang 14, qadirun, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan, yang berarti Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia ya yang berkuasa, hanya Allah yang berkuasa di dunia ini. Dan 15, muridun, keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Allah menghendaki atas nasib dan takdir manusia. Tidak ada satu umat manusia yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-16, alimun, yaitu zat yang maha mengetahui. Mengetahui segala hal yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Selanjutnya 17, hayyun, keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Artinya
Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Ingat ya, Dia tidak pernah tidur dan tidak akan pernah mati. Yang ke-18, Sami'un, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Allah selalu mendengarkan pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Jadi jangan berhenti ya untuk berdoa. Jika kalian menginginkan sesuatu, maka berdoalah agar Allah bisa mendengarkannya dan juga bisa mengabulkan permintaan kalian. Yang ke-19, Basirun, keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat tiap-tiap maujudat, benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik makhluknya. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik. Nah, bila kita di depan orang, kita terlihat baik, tetapi bila di belakang malah sebaliknya. Orang-orang pasti tidak akan tahu kan, tetapi Allah Maha mengetahui. Jadi berbuatlah baik. Ya. Yang ke-20, kaunuhun mutakalimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu. Allah berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka kita harus patuh dan tunduk kepadanya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Ibu harap kalian semua sudah hafal semua. Jadi untuk lebih hafal lagi, Ibu ingin kita semua bernyanyi bersama-sama ya tentang 20 sifat wajib Allah. Ayo kita nyanyi sama-sama. Tuwagapat. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Nah, anak-anak, jadi itulah dia nyanyiin 20 sifat Allah. Gimana? Kalian pada senang gak nyanyi? Nah, nanti kalau sampai di rumah, jangan lupa ya nyanyi terus biar nanti kalian mudah hafal. Cukup sudah ya penjelasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Sebelumnya, Ibu berterima kasih sekali sama kalian semua karena telah mendengarkannya dengan sangat baik. Ibu tutup ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.